Nah iya itu bukan pengajian bro. Kan? Itu yang bilang Mbak Nun sendiri kok. Ngomong masalah corona, seberapa dampaknya besar, menakutkan nggak? Mas Kuluk sendiri nih sebagai pelaku seni, kita ngomong pelaku seni ya, karena kesehariannya adalah jobnya dulu apa? Penyanyi atau salah satu player ya, salah satu player di sebutannya apa sih, Qosidah atau apa sih? Gambus tuh. Gambus kayak Nisa Sabian gitu. Ya enggak nisanya, ya Sabiannya. Oh Sabian itu. Jadi kan ada grup, kan ada rock, pop. Ya ini Gambus. Oh ini gitu. Gambus ya. Arabian musik ya lu ya. Arabian musik, Gambus itu Arabian musik. Ya nanti bisa di promosiin. Ya apa namanya channelnya Mas? Sauki Gambus. Sauki Gambus. Nanti lihat di deskripsi aja saya kasih. Gitu ya. Oh ya terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen sama subscribe juga. Mas Kuluk, ini jobnya gimana nih 2 bulan terpapar corona nih Indonesia ini? Ya batal semua. Job sebelumnya sudah ada rank-rankannya sih Mas? Ayo Sudah cek. ada. Jadwal. Setelah lebaran ada 10 job Dibatalkan atau diundur? batal. Batal total, semua batal nih Bang. Batal soalnya gini Mas, ada aturannya. Akad nikah itu cuma dibatasi 7 orang. Akad nikah Dibatasi hanya 7 orang. Gini, artinya jobnya kan banyak yang dari resepsi pernikahan. Ya kan? Ini kan cuma apa untuk menghibur tamu-tamu yang ada di resepsinya. Di resepsi itu. Kalau resepsinya tidak ada, jobnya nggak ada tahu. KUA berarti membatasi untuk 7 pernikahan aja maksudnya. Enggak 7 orang. pernikahan. 7 orang. Dalam Yang satu menghadiri. resepsi pernikahan maksimal 7 orang yang ada di situ. Mbok suruh rapat intern gue ya. Jadi Loh. kan wali 2 sama pengantin 2 sama itu. Berarti job-job ya. Berarti imbas-imbasnya sebetulnya selain juga pekerja seni, mungkin fotografer juga kena juga ya. Ya banyak tau Mas. Banyak Ini juga. selain- kalau di kayak gini yang jelas Gini, bilang. ini selain di Sauki ya, dia ini pekerjaan seharian itu clothing Mas. Clothing Clothing baju ya. sablon gitu ya. Sablon. Ngefek banget loh Mas, apalagi kemarin lebaran tidak ada takbiran. Wah ngeluh Mas. Yang biasanya pada pakai seragam, kaos tulisannya custom gitu. Kenapa nggak bikin itu yang tulisan-tulisan corona yang aneh-aneh itu kayak gubernur itu? Iya, Satu betul. mumet. Wes kadung ngerti. Terus Sauki sendiri untuk menyikapi kejadian ini seperti apa, Mas? Kita belajar itulah Mas. Sementara ini rekaman buat ngisi video-video yang Untuk ngisi konten ya. Tapi luar biasa, saya lihat juga luar biasa, suaranya juga bagus banget. Jangan lupa untuk teman-teman ditonton tuh. Saya sih nggak terlalu itu ya, nggak terlalu sering lihat-lihat kayak gitu. Taunya kalau musik-musik yang seperti ya Nisa Sabian gitu loh. Gitu ya. Daerah mana Mas? Daerah mana? apa ya? Sauki itu. Dia kan di sini. Ya kan orang nggak tahu, Mas. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu di sini itu di mana coba? Desa Brandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Kabupaten. Di Maps juga Desa, ada. Di Maps juga ada Sauki. Sauki Gambus, pasti kan gambarnya fotonya ini rumah ini. Nah, sebentar lagi kan ada masa yang namanya new normal nih. Semoga kembali normal lagi, semoga keadaan seperti semula lagi, job-job kembali lagi. Kalau teman-teman ada yang mau, ini pasti job antri nikah itu banyak, termasuk saya juga. Iya. Job nikah itu kan nanti banyak. Balas dendam itu. Ini balas dendam semuanya antri bendino ini. KUA ini catatannya bingung. Iya. Kalau orang mau pesen, kalau orang mau pakai jasanya Sauki, caranya gimana Mas? Bisa DM lewat Instagram juga bisa. Apa Instagramnya? Sauki Gambus. @Sauki Gambus ya. Sauki Gambus. Di situ ada nomor WA-nya. Nomor WA-nya nanti lihat di deskripsi aja seperti itu. Nah,
Mas Yanto, Iya. Mas Yanto kan di sini orang yang dilihat masyarakat juga terpandang lah. Karena besar kan, terpandang. Bentar orang ya. besar, kan. Ini mah gede wongnya ya. Nah, apa yang sudah dilakukan di sini yang Mas Yanto lihat untuk penanganan COVID sendiri gimana Mas? Mungkin gini ya Mas, untuk pengawasan baik dari pihak pemerintahan atau aparatur Desa, polisian, polisi. ya. Kalau di desa mungkin aturannya agak sedikit longgar Mas dibanding kayak Linjeringan ya. Iya, saya lihat di Semarang itu kan ketat. Wah, Di sini bebas ya. protokolnya Jelas banget. Wah, ya kalau di sini Mas RT saya ada yang kena positif. Terus? Saya tetap kerja kok. Pengharusan ya. Mas? Coba di Semarang, ada salah satu RT yang kena, satu RT pasti dikarantina. Langsung iya betul. Seharusnya seperti itu. Iya, Kalau secara percaya protokol. corona. Iya. Di sini tuh percaya, tapi aku nggak ramah tuh ramahan itu loh Mas. Itu yang membingungkan Mas. Ada orang yang ada dua pendapat gini. Nah, aku ngurusi corona, keluargaku ngeleh. Iya. Bener? Iya. Tapi nek aku metu, aku kena corona, engko nularke anak-anake. Banyak yang bertentangan itu. Bener? Tidak sampai di situ aja Mas. Sekarang gini, saya kerja itu kan ikut perusahaan. Ada aturannya. Ada aturannya. Kalau saya tidak berangkat pekerjaan saya seperti apa? Gitu. Iya. Apalagi Yang gaji saya kan marketing, iya. iya. Apalagi saya marketing, saya punya tanggung jawab kon yang harus saya kelola. Teman-teman saya di kantor sudah repot ngurusin konnya masing-masing. Kalau saya nggak kerja, Tambah berat. Ya gitu loh Mas. Tapi kan di rumah bahaya Mas. Kalau tertular balik rumah. Kalian percaya nggak percaya? Saya tadi gitu tuh bilang loh. Yang pertama di saya bahas, saya keluar ya nggak kena. Mau nggak percaya? Dunia ini Mas, pandemi dunia. Gitu loh. Sampai ini malah ini kan aturannya kayak istilahnya aturan sekarang ya yang ada tadi kita singgung herd immunity sama yang ujungnya nanti new normal. Nah, itu kan secara halusnya mungkin ya. Kalau kasarnya herd immunity artinya biar alam yang menyeleksi. Iya, seleksi alam. Lo kuat nggak? Lo nggak kuat mati. Lo yang kuat bertahan. Iya betul. Terus diperhalus mungkin new normal. Kita buat istilahnya apa ya? Kebiasaan baru untuk istilahnya berdampingan atau melawan. Wah itu juga beda ya. Mau berdampingan atau melawan. Kita lawan, coronanya belum ada vaksinnya. Kita berdampingan, otomatis kita harus punya protokol diri. Emang bentuknya menyerangnya gimana sih? Menghadapi itu gimana? Melawannya. Melawan itu. Namanya penyakit ya harus pakai vaksin dong, obat dong. Sedangkan Kalau- orang di Indonesia belum dapat. Nah, intinya vaksinnya. kan seperti itu. Otomatis kita harus berdampingan. Ya kayak flu lah Mas. Dulu flu juga mematikan loh Mas. Dulu flu burung juga, terus SARS juga. SARS. Buktinya sampai kemarin kita bahas masalah flu burung juga ada istilah konspirasi. Iya. Master Deddy Kompuser sendiri mewawancarai mantan Menteri Kesehatan itu juga menyatakan yang kemarin yang di penjara katanya dituduh nggak salah, Ya kena. yang kena dia padahal yang ngelakuin eselonnya. Ya dia juga kena lah ini. Nah karena nggak izin katanya, nggak izin sama itu. Saya pikir gini, Ibu Siti Fadila itu dia sudah bisa membongkar bahwa sebetulnya dalam kasus pandemi yang sebelum ini dia bisa membongkar istilah politiknya atau istilah konspirasinya. Apakah ada hubungannya dengan saat ini? Gini Mas, kalau kita bicara konspirasi Mas, waktu kita habis untuk bicara konspirasi. Bisa 8 Oke, jam ya? ketika saya percaya kalau ini konspirasi, saya punya kemampuan apa untuk menjelaskan ini konspirasi kepada masyarakat? Kan itu Mas. Saya itu siapa? Ngomong ini konspirasi. Lu ini konspirasi. Kalau sama dia mungkin dia bisa percaya satu orang. Harusnya- Masyarakat bro. Harusnya jadi presiden Mas Anton. Jadi berpartai dong. Oh iya, kan bebas ya, free ya. Wah kita free. Kita free ya, kita bebas ya. Jadi tidak bisa jadi presiden. Tidak bisa Mas. Karena kita nggak mau berpartai. Ya, kalau herd immunity, kita ngomong herd immunity.
Coba Mas Kuluk nih. Mas Kuluk, Indonesia itu udah siap herd immunity nggak sih? Siap. Saya ngomong Indonesia itu udah siap nggak sih? Banyak loh masalahnya nanti muncul itu. Ya jelas, pada saat herd immunity diberlakukan, akhirnya dibebaskan semua, Mas. walaupun dengan protokol itu loh Mas. Tak jawab ya lu. Masyarakat Indonesia kurang kuat apa enggak Mas? Kuat sekali loh Mas. Dibandingkan dengan masyarakat luar negeri. Kuat Indonesia. Nah, secara fisik. Kalau sudah mental. tahu nih, iya, kalau sudah tahu kuat. Ini kalau kita ngomong udah tahu. Presiden sebagai kepala negara dan jajarannya semua kan sudah ada tatanan pemerintahan yang dia otomatis kalau pekerjaan seperti Mas Yanto sebagai account officer atau menteri, dia pasti mengamati sifatnya masyarakatnya, sifatnya akunnya, karakternya gimana. Nah, Indonesia kan seharusnya sudah tahu bahwa oh iya Indonesia itu wongnya kebal-kebal. Kenapa harus diberlakukan sekarang? Loh Mas, Mas gini, ketika pandemi itu datang, siapa yang nggak bingung tuh Mas? Kita bingung tuh. Dari pemerintahan pasti bingung, dari masyarakat pasti bingung. Kebingungan itu kan yang menimbulkan istilahnya saya harus seperti apa, saya harus bagaimana. Kalau pemerintah dia mungkin ya itu kapasitasnya yang membuat aturan, membuat istilahnya undang-undang, sosialisasi ke masyarakat kan gitu tuh. Dari pihak masyarakatnya juga punya protokol sendiri. Saya sama temen harus seperti apa, saya sama orang yang tidak kenal harus seperti apa, kan gitu tuh Mas. Juga bingung tuh Mas, kalau pemerintah ya bener Mas tugasnya buat aturan, cuman ya dari permasalahan sekarang kan kenapa aturannya pindah-pindah dan beda-beda dari pusat, daerah Beda-beda semua kan? Iya, kayak istilahnya dipolitiki. Apa? Dipolitiki. Dipolitisasi ya. Dipolitisasi. Ya, bisa ngomong dipolitiki. Jadi semua dimainkan politiknya, benar ya? Iya. Iya. Pakai politik ya, untuk kepentingan itu. Mau nggak mau ya, karena kita juga negaranya hukum, negaranya ada politik itu. Kalau Mas Yanto mau nyalon wali kota ini saat yang bagus sebetulnya Mas. Kok Pakai pakaian, bagi sembako, wajahnya Mas Yanto. Oh, jangan lupa pakai masker, kasih itu. oh, nah itu yang aneh Mas. Pada saat pemilu bagi kaos gratis itu, wah Pendek ya? Iya. Kaos sama masker perbandingannya kainnya itu boros banget Mas. Betul. Pada saat ini kemarin 40 harga masker tinggi. Ngeri sampai 350 sensi ya. Mereka kemana? Kan ngomong Mas. Iya, makanya kan sebetulnya kalau Mas Yanto ini nyalonin wali kota kan pas nih waktunya. Saya juga nggak melakukan apa-apa pada saat corona ini. Yang saya bisa lakukan ya kayak gini, paling nongkrong di rumah, ngomongin ini itu. Tapi berarti Indonesia kan sudah tahu bahwa kalau herd immunity kan siapa yang kuat itu yang bertahan. Iya. Imun siapa yang kuat. Nah, kalau Mas Yanto sebagai pekerja di lapangan, ada saran nggak buat teman-teman yang sama-sama bekerja di lapangan agar tetap terhindar dari rasa takut, waspada atau cemas yang berlebihan terhadap corona? Ada nggak sih saran? Ya bagi teman-teman yang percaya pada kalau ini corona, Jangan terlalu percaya musyrik Mas. artinya percaya kalau corona ini benar-benar bahaya, mematikan, takut ada kemana-mana ya jaga dirilah, jaga istilahnya ketika kita berinteraksi dengan nasabah, baik survei, penagihan ataupun hanya sekedar ngobrol, itu kita harus punya istilahnya protokol standar protokol sendiri ya. Ya, itu. Kalau percaya, kalau nggak percaya yo silakan aja sesuai dengan saya kemarin. Karena gini Mas, marketing itu kesejahteraannya tergantung pencapaian kinerjanya itu. Ya, kalau dia nggak profit ya nggak. Kalau dia nggak istilahnya nggak produktif, terus target nggak tercapai, kesejahteraannya juga berkurang. Dan itu resiko ketika kita percaya bahwa corona
Corona itu mematikan. Corona itu mematikan. Jadi orientasinya kan ke kesehatan dulu mas. Ya. Masalah kesejahteraan yang itu Mm-mm. kita cukup makan gizi pokok bersih. Gitu. Kalau nggak percaya kita tetap kerja tajir ini. Kita ada. Aku yakin masyarakat juga banyak yang nggak percaya. Buktinya di desa kan pasar tradisional masih jalan, gitu? Iya. Warung-warung pinggir jalan Tetap banyak. jalan. Di sini ada warung kemarin beli mie jam Tetap rame. 12 malam, jam 1 malam. Ya, tetap rame. Buka. Ya. Pengajian kemarin juga ada pengajian. Ada Ada ya toh. banyak yang mendukung. Pemerintah kemana aja? Ini rakyat masih rame di sini. Rame. Kalau sosialisasinya di media ketat sekali mas. Berarti Tapi- percaya nggak mas kalau ada satu ungkapan seperti ini di dalam psikologi ada, saat Anda mempercayai sesuatu itu akan terjadi di Anda juga. Sugesti. Iya, percaya nggak sih? Saat Anda percaya bahwa ini corona mematikan, akan menimbulkan kecemasan sama ketakutan, akhirnya sakit sedikit diarani corona. Gini mas, semua istilahnya nih. Kalau saya ya, persentase sakit penyakit itu datang itu persentase terbesarnya itu ada di pikiran. Gitu. Untuk masalah istilahnya dari makanan, dari tingkat kelelahan itu juga berpengaruh terhadap sakit. Ya. Tapi pikiran yang kalau kita pikirnya di sini imun ini ya imun. Kalau pikiran otak punya imun mungkin. Kalau pikirannya imunnya kuat, saya yakin bisa melawan itu. Tetap bisa melawan itu. Dan artinya ketika sugesti pikiran itu berpengaruh dalam kesehatan, saya percaya sekali. Sangat percaya. Sangat percaya. Karena pikiran dengan tubuh juga saling berhubungan terus. Iya. Nah, kalau kita ngomong masalah kepercayaan nih, setiap apa yang dipercayakan akan terjadi kepada kita. Kemarin ada kasus-kasus seperti di Wonosobo. Orang membuka portal jalan karena lockdown kan? Oh iya. Tutup kan? Iya. Sambil marah-marah bahwa semua itu kehendak Allah. Kita ngomong. Semua kehendak Allah. Yo wis sing mati yo sing maringi Gusti Allah. Nek jatahe mati gitu. Menurut Mas Yanto piye? Kalau saya egois, ini dulu ini. Mas Kulit nih. Mas Kulu nih, Kulu. Gimana Mas? Berarti kan kalau saya ngomong secara logika ya, ya udah kalau nyabrang jalan ya nggak usah nengok kanan sama kiri. Kan sudah jelas yang nentuin takdir, yang nentuin mati kan Allah. Lewat jalan sepur ya nggak usah kanan kiri. Nyabrang jalan tol rasa lihat kanan kiri ngombe no racun. Nek kowe rung wayahe mati kan kowe ngombe sianida pun juga ora bakalan mati. Nah, ini menurut orang yang bodoh seperti saya. Ini contoh nih. Gimana Mas Kulut? Ya menurut saya lebih baik nurut aja lah sama peraturan itu. Oh aman. Aman, boleh aman deh. Boleh aman. Kalau saya gini mas, untuk personal, untuk pribadi, oke. Tapi ketika itu kamu bawa ke halayak umum, ke masyarakat, lo siapa? Iya. Kan gitu mas. Kiai aja itu bisa ngomong seperti itu pada jamaahnya. Ketika dia ngomong seperti itu tidak pada jamaahnya, banyak yang menentang kan gitu tuh mas. Bener. Apalagi dia tuh siapa? Dia ngamuk di jalan itu. Itu kalau buat lo pribadi nggak apa-apa bro. Bener. Gitu. Belum tentu orang lain selain kamu nggak percaya punya keyakinan yang sama kan lo mas. Iya. Kan lo mas. Dan dia salahnya di situ. Dia benar secara pribadi. Tapi untuk secara umum saya bisa mengatakan dia kurang benar. Tapi setuju nggak sih perkataan itu, Mas Yanto? Ya setuju mas, tapi di bawah pribadi itu kan keyakinan. Ya. Kalau keyakinan masing-masing mas. Keyakinan miliknya pribadi. Iya, Nggak tapi bisa dicampur adukan. kita tidak bisa memaksa keyakinan kita untuk diyakini oleh orang lain. Apalagi untuk umum gitu. Mang lo nabi ya lo. Kon sopo gitu ya. Orang Jawa, orang Surabaya gitu ya. Jawa Timuran gitu. Kon sopo wani-wani kayak ngono ya. Jancu.
Wih, Jawa Timur ya? Iya. Di Jawa Timuran kayak gitu. Nah, tapi memang ini saya sedikit menyinggung nih, bukannya Sarah ya, tapi Mas Yanto itu kan saya ngomong bukan aliran ya, ikut jamaah Cak Nun, apa sebutannya? Ma'iyah. Nah, Ma'iyah. Masih rutin ikut? Rutin sebelum corona. Terakhir kan kecelakaan berangkat. Nah ya. Sama ini toh. Di mana? Jadi lu. Marang. Lote Mat, Semarang ya. Oleh tema. Jadi gini Mas, wah ini juga omongannya Cak Nun ini. Ini bahas ya. gimana? Keluar konteks corona lagi. Kita ganti tema. Saya sama ini sudah gerembang-gerembang. Kan kondisi macet nih. Kita berangkat sudah telat jam 9. Ya nggak telat di Maya, tidak ada telat, tidak ada kata terlambat. Jam berapapun kamu berangkat sama Maya masih ada. Silakan duduk di situ, nggak kayak sekolah gitu. Kita itu di jalur kanan Mas. Terus? Ternyata sampai ke tema tahu nggak Mas, kalau jalur kanan kan beda sama Iya, jalur betul. kiri itu untuk lurus, kanan itu untuk belok. Iya. Dan di kanan itu hijau Mas, padahal kita tujuannya mau lurus. Nah terus? Otomatis Harusnya yang nganan. kita Masuk ke untuk gajah. kebenarannya kita nganan karena kita sudah terlanjur di jalur kanan. Terus? Nganan. Saya bilang gini, lu daripada salah, boleh benerin wae. Kalau lu tahu Mas? Karena di sana Nganan. ada polisi, Mas. Karena di situ ada polisi. Heeh. Walaupun tidak ada polisi, kalau saya pribadi juga pasti nganan sih. Terus? Karena kita sudah terlanjur di kanan, kita kan juga nggak enak sama yang di belakang nanti Pasti nek berhenti. Nah, kita nganan ambil jalur yang dianggap kita benar, ternyata kebenaran itu belum tentu baik buat kita. Kita nganan dari arah barat ada yang lampu lampu merah. Wah, sekarang biar mobil saya hancur Mas. Iya, ngerobos, enggak ngerobos ya. Dia ngantuk katanya. Oh enggak ngerti. Artinya karena dia ngantuk kan problem bro. Terus? Roda 2 atau roda 4? Roda 2. Biar di situ banyak langsung yang nonton, polisinya juga pas ada, saya dipinggirin. Untungnya saya Mas, yang motor ngaku salah. Dan saya juga kasihan sih Mas. Di dalam mobil saya juga bilang sama aku, adepi, pokoknya ini di dalam hati saya, Ma'iyah ngajarkannya kebaikan bukan kebenaran. Ini saatnya saya harus berbuat baik menurut saya. Jadi kalaupun dia salah, dia sakit, wah, riak. Enggak. Kalau belum sampai miliaran kayak orang itu enggak. Dia sini lihat kemanusiaan ya, dia kan kecelakaan tadi kan luka-luka ya Mas. Patah gini. Saya bawa ke klinik. Mintanya ke Bayangkara visum. Wah. Urusanmu panjang berarti nih visum. Panjang dan lama Mas. Saya harus Ma'iyah. Nah, saya tuh ngaji. Saya katakan ngaji satu bulan 1 kali ya Ma'iyah itu. Kalau Ma'iyah berhenti seperti ini ya enggak ngaji. Jadi saya bawa klinik yang cepat, dokternya bilang nggak apa-apa, gini-gini, ternyata dia hanya shock, kaget, takut pada saya karena dia merumangsani sawah. Nah, terus saya tak anter, tapi secara aturan lalu lintas kan nggak bisa seperti itu Mas. Ya betul. Kita harus ke kantor polisi. Akhirnya diurus sama polisi dulu. Iya dong. Polisi Mas, nggak bisa Mas. Kalau kamu mau damai nggak bisa harus seperti itu. Wah, kamu harus ke polsek gini, ngurus ini. Waduh, tambah lama bro. Terus ya? Itu Mas, secara logika mobil saya overheat loh. Radiator pecah kok. Tapi itu sudah saya bawa ke klinik, nganter ke klinik, kembali lagi ke lampu merah, nganter lagi ke polsek. Icik wis apik kuwi koyo ngono. Terus dari polsek Mas saya ngurus ini itu hujan terus Mas. Ngurus itu buat surat pernyataan perdamaian selesai secara kekeluargaan. Loh dari pihak kepolisian itu menyatakan yang salah siapa? Ya karena ngaku siapa. Ya wes langsung itu ya. Iya toh, harusnya Mas Yanto nuntut boleh dong. Boleh sekali, tapi kan Ma'iyah tidak mengajarkan kebenaran tapi kebaikan. Berarti kalau benar itu belum tentu baik ya Mas? Belum tentu. Ya itu tadi terobos apa? Hijau yang seharusnya nganan, saya nganan itu bener Mas. Karena kanan itu hijau saya nganan. Tapi belum tentu baik untuk saya, efeknya tendang, biar. Tapi salah juga belum tentu jelek.
Bisa jadi. Untuk saya, coba kalau saya mandek, Tapi jadi masalah polisi. Jadi masalah. tapi nggak seberat itu tuh mas. Di situ ada korban loh mas nanti kalau kecelakaan loh mas. Tapi kan dia yang salah, Mas. Loh, jangan ambil salah benarnya. Iya, makanya saya ngomong tadi kan ngatakan yang benar belum tentu baik, ya kan? Sekarang kalau kita ngomong yang salah belum tentu jelek. Benar kan? Kalau Anda melakukan hal yang salah, berhenti, belum tentu juga yang baik. Yang kena kan saya pak mas. Yang rugi saya tak paling ditilang. Motor saya nggak rusak. Oh, iya. Habis 8 juta. Iya, 8 juta ya. 8 juta. Belum lain-lain. Berarti masuk ya. Masuk. Di mana-mana ini bukan diambil dari kalimatnya Mas Santo ya. Memang berarti kalau kita melakukan hal yang benar, belum tentu bisa memunculkan kebaikan bagi kita. Bukan kebaikan bagi kita dan orang lain. Bagaimana orang bisa ngerefleks menentukan itu, Mas? Kalau Mas Santo sendiri, Ya gini mas. di mana-mana orang berpikir logis. Berarti ajarannya Maya nggak logis kan? Benar ya? ini saya bukan menuduh ya. Kalau kita ngomong yang benar belum tentu baik, ya kan? Yang salah juga belum tentu salah. Jelek, iya kan? Artinya gini. Kalau secara logika, Mas melakukan hal yang benar, berarti sesuatu kebaikan buat Mas. Tapi di sisi lain, atas dasar kemanusiaan, tadi yang ngomong, malah jadi kesalahan. Hal yang gak baik karena melukai orang lain, kerugiannya bertambah di mobil, sampai 8 juta, benar kan? Gini mas, artinya ya kita berusaha melakukan hal sebenar mungkin. Tapi ketika efek dari kebenaran itu menjadi tidak baik atau keburukan artinya, dan kita tidak bisa menghakimi, gue salah enggak gitu. Jadi kamu bisa menyalahkan tapi tidak bisa menghakimi. Ketika kamu menyalahkan orang lain, ya mau gitu loh. Kita mengambil apa ya? Itu kata siapa, Mas? Kata siapa? Ini kata saya. Oh, kita Mas Santo. Jadi Ya? gini loh mas, ketika kita menilai ada satu tindakan atau perilaku seorang itu salah, dan kita tidak boleh menghakimi. Kalau kita bilang kamu salah aja, itu menurut saya sudah salah satu bentuk menghakimi. Kalau orang lain menyalahkan Mas Santo? Silakan. Oh, gitu ya. Silakan karena menurut saya memang manusia kodratnya Disalahkan. Kodratnya ya salah itu sudah manusiawi. Sudah Saya Tuhan benar semua. Tor. Lagian kebenaranku belum tentu kebenaranmu menurut teman. Dan kebenaranmu belum tentu kebenaranmu. Lakum dinukum waliyatin. Wah, kabotan mas. Oh, kabotan ya. Oh iya kabotan. Iki siloku kebablasan. Iya. Tak selonjor wae. Sing maya aku sing. Oh iya. Ya jadi gini mas. Jadi maksudnya seburuk apapun orang lain, artinya kita tidak bisa menyalahkan atau menghakimi dia. Kita ambil saja hikmah dari kejadian atau kesalahan itu. Dan saya pada saat itu mengambil hikmah, saya dapat teman yang sekarang menjadi saudara, istilahnya silaturahminya sangat bagus sampai sekarang karena kejadian tabrakan itu mas. Bukan korban saya, tapi orang yang membantu saya memperbaiki mobil saya. Wah luar biasa. Sampai sekarang masih kesini. Kemarin kesini. Silaturahimnya Silaturahmi. Jadi saya mengambil hikmah di balik musibahmu yang kemarin, kamu dapat saudara ini. Dan itu lebih mahal saya kira dibanding uang 8 juta yang saya keluarkan untuk mobil. lebih mahal mendapatkan itu. Karena mencari saudara itu susah mas. Dibanding mencari soal mobil itu gampang, masih orang lewat tak ada waktu langsung sering aku. Tapi mencari saudara kan Sangat sulit. dan dia kebetulan namanya keluarga. Apa yang membedakan anak lain dengan anak Maya? Nah, iya banyak. Mas Kulum, apa yang membedakan nih? Ini contoh nih, saya memang mengagumi Mbah Nun.
Saya juga sering melihat di YouTube walaupun saya belum pernah datang langsung. Saya pernah datang sekali di Sampokong pada saat ada acara di Sampokong. Ulang tahun. Nah, Ulang tahun. tahu dong. Pak Hendi sih aja. Heeh. Pak Hendi kok kejar. Ulang tahun Gus Gus. Di Sampokong. Iya kelihatannya itu. Oh iya. Karena saya langsung bertemu dengan Mbah Nun di backstage. Karena saya juga ikut FKPM Polrestabes. Saya dapat jalur khusus lah. Saya dapat jalur khusus ketemu. Saya baru tahu bahwa memang ini ada yang spesial di Mbah Nun. Ada spesial. Walaupun saya sendiri ngaji ini jarang-jarang, sholatnya ya arang-arang, tapi saya fokus di YouTube-an. Jadi saya sering melihat karena Mbah Nun kan seringnya di YouTube-an. Nama ayah gitu. Nah, saya takutnya gini, kalau saya nggak ketemu Mbah Nun langsung, saya nggak ketemu dengan saudara-saudara Ma'iyah, apakah saya bisa menyimpulkan dari nonton itu saya bisa langsung jadi baik? Ya itu kan, itu yang jadi tanda tanya. Lah sekarang saya tanya untuk orang-orang yang memang sudah di Ma'iyah langsung. Emang perbedaan dari anak Ma'iyah sama anak-anak di luar Ma'iyah apa sih? Iya, sulit ya Mas kalau membedakan. Kira nanti malah ngece ya. Enggak ngece. Kalau di Maya, contohnya di kalau di Baitur Rahman lah gitu. Kalau anak Maya itu kan mau HP ketinggalan pun, mau rokok sendal itu nggak ada yang ambil gitu loh. Jadi saling apa lah? Menjaga. Menjaga gitu. Kalau kembali lagi enggaknya ya enggak diambil. Ya. Udah Mas, pokoknya dijagain lah gitu. Jagain. Enggak bakal diambil. Itu ajarannya dari Ma'iyah. Ya enggak ajaran. Ya enggak, bukan ajaran. Tahu sih, Emang kok di situ kok seperti itu? Ya. Padahal di situ enggak sarungan, semua Iya. bahkan di situ Iya, bertato juga, gondrong. bebas lah gitu. Saya juga melihat itu. Kecocokan saya pada saat Maya kan seperti pada saat itu waktu sama Huluk ini, Maya, tapi saya ketinggalan dulu. Terus? Saya ke belakang, pada saat ke belakang kan antrian buaya tuh kamar mandi satu tapi yang mau kencing buaya karena di situ konsep diskusinya, konsep Mayanya dari jam 8 sampai jam 4 pagi Tugas ya. Nah, kan kita kan juga ngumpet kalau ke belakang atau wah, tapi pada saat antri saya kembali ambil HP ini aku melu lagi. Aku lungo wak antri mburi meneh. Aku meneruskan di antrian kencing itu. Setelah kencing, HP saya masih di situ, Bro. Tetap di tempat Tetap itu. di tempat, Bro. Bisa saya hilang, Mas. Iya. Itu yang tidak ada di pengajian Jangan di tempat lain gitu. Iya. Jangan ngomong pengajian. Sorry. Saya yakin pengajian baik semua lah. Mas, di masjid aja sandal hilang. Sudah itu aja. Di masjid ada sandal bagus sedikit hilang. Di situ, Mas. Luar biasa. Makanya saya cocok. Enggak melihat Mbah Nunnya ya. Nggak lihat Mbah Nunnya. Tapi Lingkungannya ya. lingkungannya ya. Kalau jenengan kan tadi interaksi dengan Mbah Nun langsung wah ada yang spesial. Iya. Bahkan kita Mas, maknya beberapa tahun ya. Salaman sama Mbah Nun enggak apa. Cuma sayangnya tuh saya nggak bisa minta foto di situ. Dan saya nggak punya keinginan untuk foto dan salaman, Mas. Saya pernah Mas maknya sama dia di depan, Mas. Di soft paling depan ya. Soft paling depan. Kalaupun ini bubar, nanti kok ada kesempatan bersalaman, saya nomor 1 bisa salaman. Saya sama dia enggak, Mas. Mundur, Mas. Yang lain pada berdesakan saya mundur. Iya pasti secara logika. Kenapa Mas? Karena gini, saya mengambil apa jenisnya berunak jimuk ya apa karomah apa Mas? Apa? Karomah. Takdimnya. Cara takdimnya itu bukan dengan cara saya harus bersentuhan atau cium tangan beliau atau saya harus peluk beliau, harus saya membuktikan foto dengan beliau, tidak seperti itu. Akan kalau foto malah efeknya ke riak ya. Bisa lebih riak pamer. Wah saya sudah sampai ke Ma'iyah, saya udah ketemu Mbah Nun gitu ya. Kalau diumumkan, kalau digembar-gemborkan akan jadi seperti itu. Kebanggaan diri sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan itu Mas, ketakdiman itu tidak, menurut saya tidak harus saya dapatkan dari salaman jontan. Saya turun sama dia, mundur. Toh menurut saya ini lebih bagus. Itu bukan ngambil barokahnya Mas. Itu ada di mana-mana itu. Kan barokah nggak gitu Mas. Oh gitu ya. Kami. Oh iya. Iya kan saya lihat kan ada salaman bolak-balik gitu. Ya kalau
Itu yang beda dari Ma'iyah ya. Yo, ya enggak mas. Ya, Oh, enggak ya, personalnya ya. Kan ada yang salaman juga. Ada juga salam. Oh, Jadi ini nggak menyalahkan orang yang salaman juga. Enggak dong. juga. Enggak. Karena menurut dia ya, jadi ada suatu cerita gini. Jadi suatu cerita pengalaman saya pada saat di Sampokong itu pertama kali. Kenapa kok saya langsung sayang atau ada yang aneh di Bahnun itu? Saya jarak akan ada di belakang base kan tenda biasanya. Tenda sebentar untuk semua aparatur TNI, Polri nongkrong nemenin Bahnun. Saya pada saat masuk sebelum salaman saja, saya nggak tahu kenapa saya nangis mas. Kayak orang gembeng, saya nggak tahu malah. Saya nggak tahu mas. kok aku gak boleh. Dari sebelum makanya. Wah, berarti mampu jenengan mas. Saya tuh baru masuk gitu, assalamualaikum karena kan ya saya masuk assalamualaikum, muluk salam, langsung saya nangis. Loh, kon ngopo gitu. Kok nanti nggak tahu bah, kok ini aku salaman aja. Salaman tak rangkul udah langsung keluar, saya nggak sempet Kok ngono kayak ya? ada. Lah itu untuk yang Mas Yanto sama Mas Kuluk itu kan yang sudah lama. Saya baru pertama kali saya ketemu. Bahkan saya nggak pernah ikut pengajiannya secara rutin langsung tatap muka bergerombol Diskusi, yang ya. diskusi itu nggak pernah. Bagaimana menurut Mas Yanto kayak gitu? Ya mungkin gini mas, penilaian orang kalau menurut saya ya memang Bahnun itu paling, menurut saya paling dia benar-benar, kalau istilah kita sekarang dia ulama sekali menurut saya. Emang ada kata-kata ulama sekali? Gini loh mas, artinya kan ulama yang tidak mengakui dirinya ulama itu. Iya. Tapi kan ulama itu kan gelar yang diberikan kepada seseorang, dan ulama itu muncul dari orang yang menilai. Menurut saya loh mas. Branding ya. Iya, karena kan ulama ada kriteria seperti ini. Iya. Nah, tapi tidak baku menurut saya, tergantung kita menilainya. Kalau menurut saya Bahnun itu sudah wali. Iya, saya tanya Buktinya jenengan yang baru pertama kali lihat tidak pernah ikut jamaahnya. Nggak pernah. Nangis mas. Wah, Iya. Wedi malah tuh nangis ya. Hati ini satu. solawat ora pernah tuh mas, ibaratnya solawat langsung sama Bahnun di depan gitu juga nggak pernah gitu loh. Tapi saya ngerasa, saya tanya teman-teman yang Ma'iyah juga, mereka juga jawab kok iso ya mas, ya aku ora ngerti mas. Saya kebetulan kan saya di Semarang sebagai salah satu pengurus pemuda Pancasila mas. Push. Ya, pengurus Jawa Tengah. Medeni ya bro. Saya pengurus Jawa Tengah mas, di provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pun baru beberapa akhir ini mendekati ulama yang memang sangat nyaman dengan salah satunya Hanan Attaqi. Iya. Nah, salah satu kemarin saya juga sempat ketemu, Itu dari Bandung. iya dari Bandung, ketemu dengan Hanan Attaqi, ngaji bareng, ngobrol bareng. Oh ya, itu saya juga menyampaikan ke beliau pada saat saya ngobrol. Tat, kok saya ketemu Bahnun nangis ya, Tat? Kamu gitu. Nggak tahu, mungkin hatimu mau diketuk mas. Wah, ketuk apa nih? Saya nggak mau dipanggil akhirat cepet-cepet gitu. Nah, jadi semua yang saya katakan itu yang berhubungan dengan Bahnun nggak bisa menjawab. Kalau Mas Yanto sendiri yang sering dengar ceramahnya Bahnun, diskusinya Bahnun, saya itu gimana sih mas? Iya. Ini sengaja nih saya minta untuk di penilaian karena dari sisi Bahnunnya sama-sama. Ya artinya dengan salah satu orang yang betul bisa berinteraksi dan istilahnya bertatap muka sampai salaman di situ sama Mbak Nun itu. Aku ya, saya sama Kuluk mungkin juga pengen, cuman kan nggak pernah ada momen yang pas. Mungkin kalau di base state bisa kita bahkan sampai ngobrol ya. Iya. Saya pengen seperti itu mas. Karena mungkin Tapi itu sudah ditakdirkan juga ya mas. Iya. Kalau kita di jamaah mas, saya ikut rebutan tidak bisa. Iya. Nggak bisa rebutan. Padahal jumlahnya ribuan, ratusan ribu. Ini tanda tangan ya Bahnun mungkin ngantri rong dino ben iso nyelesai tanda tangan ya. Kalau artis ya. Tapi Bahnun kan nggak perlu jadi artis ya. Oh nggak butuh kok. Oh, nggak Nah, dia juga meninggalkan media. Lu Bahnun Iya, itu benar. pengisi surat kabar beberapa tahun mas. Dia keluar dari media koran, televisi, sejak Latar belakang. 98 itu mas. Iya. Dia keluar. Kalau Mas Kuluk sendiri yang diajarkan di jamaah Ma'iyah itu apa sih?
dari Mbah Nunnya juga? Ya intinya kebaikan gitu lah Mas. Yang unik tuh gini Mas. Oh, semua ustadz mengajarkan kebaikan, Mas. Iya. Uniknya itu gini Mas, cara mengajarkannya itu seperti saya orang ya goblok lah gitu. Cara menjelaskannya Mbah Nun itu enggak pakai logika itulah, cuman pakai logika, bukan di tempat lain kan mungkin ada hadis gitu, ini dalil gitu. Kan kalau orang kayak saya kan nggak paham gitu loh Mas, harus diartiin lagi kan penting gitu. Kalau Mbah Nun cuman pakai logika aja gitu loh. Tapi bisa masuk di hati ya? Bisa, malah gampang logika daripada hadis menurut Iya. saya kan gitu loh. Kalau Mas Yanto sendiri? Ya konsepnya merangkul gitu ya. Dia nggak pernah menjelekkan satu golongan lain, dia tidak menyalahkan golongan lain. Lo mau Islam, lo mau Kristen, lo mau apapun agamamu, ketika kamu di sini saya pandang kamu bukan dari agamanya, tapi dari kemanusiaannya. Bahkan di situ tidak ada sekat antara cewek dan cowok. Iya, bercampur saya lihat. Karena di situ manusia, semua manusia. Kalau kamu manusia, Berarti yang disekat itu bukan manusia. gini loh Mas, gini. Loh, pembatas itu Mas, logik. Wah, ini nanti kemana-mana saya. Iya, Loh, jawab gini loh, Mas. aja. Jawab aja. Yang layak dibatasi kan, kalau ini kambing, biar gak keluar di tanah orang, dikasih pembatas. Kambing. Kambing. Kan Ya, manusia Mas. bukan kambing. Nah, ini kan manusia Mas. Iya, betul. Ini cewek, ini cowok, nggak dikasih pembatas. Kalau lo manusia, ini bukan istri lo, nggak kamu apa-apain toh. Iya. Selesai. Berarti nggak perlu membatas juga. Tingkat kepercayaannya sampai seperti itu. Bahkan ketika Mbah Nun kok ngaji dikasih panggung tinggi, dia pasti turun. Betul. Bener tuh Mas? Benar, Betul. benar itu. Dikasih portal, dia pasti nggak mau. Iya. Portalnya menjadi copot. Iya. Kan gitu Mas. Iya, pada saat di Sampokong itu juga pernah ngomong, pada saat dia ngomong, iki nek aku gelem ngapok karo panitia nih, mbok panggung iki didonke karena memang di situ kan tempatnya lebih tinggi biar bisa dilihat banyak orang kan. Tapi yang lain kan suruh duduk semua. Nah, Mbah Nun nggak Manusia. suka seperti itu. Oh iya. Kalau saya pribadi sama dulu mungkin ya, kalau acara di Sampokong terus kemarin di Simpang 5, walaupun di situ ada Mbah Nun, kayaknya tuh kurang gitu Mas. Mbah Nun ngomongnya juga hati-hati mungkin ya Mas, Karena tersorot banyak media juga ya. media dan di situ ada instansi-instansi yang istilahnya ada apa ya, ketika kita bicara harus ada aturannya itu loh, jangan terlalu kemana-mana loh. Tapi ketika di Maiyah, ya itu baru nanti Mas. Tapi kalau saya lihat di YouTube, Mbah Nun bebas kok menyuarakan pendapat kok. Bebas, tapi kalau di kayak acara kayak itu kan ada waktu ya Mas, jam sekian harus selesai. Oh iya. Di Maiyah Mas yang bisa menyelesaikan hanya apa Mas? Suara dan subuh. Selesai, ya gitu toh Mas. Iya. Kalau di kaca kayak gitu Mas, jam 12 gubernurnya harus turun. Bisa istirahat Oh, kerja. bisa anu protokolnya. Nah, Jadi nggak bisa seperti Maya kita asli ya. jamaahnya kurang gitu loh maksudnya. Nah, sisa pisan. Jam Nah, itu kok ke- yang lain dipisah, Mas. Toh? Maya nggak dipisah, yang lain kok dipisah. Yo, gak tahu Mas, yang lain mungkin kurang percaya sama Berarti ulamanya kurang percaya dengan jamaah. Yo, gak tahu Mas. Lu malah macam-macam. Makanya saya nggak ikut pengajian yang lain Oh. gitu. Karena di situ Tapi bukan berarti jelek dong. enggak. Enggak ya. Bagus, semua Bagus, bagus. ya. Ngajari kebaikan, Cari kebaikan. ngajarin kebenaran. Yang bitah-bitahin gitu. Apa? Yang bid'ah apa? Yang sering ngajarin bitah-bitah itu gimana? Mati. Dikit-dikit bid'ah jangan gitu. bid'ah, bid'ah. Oh itu kalau memang ada jamaahnya ya nggak apa-apa Mas. Yang percaya jamaahnya Mas. Oh iya. Kita bisa menonton, tapi kan Ah. kita juga ya ini ya diajarin Maya. Ah, iya, iya. Kedaulatan berpikir. Gitu. Wah, maaf. Apa yang dibicarakan di situ tidak harus nurut sama Mbak Nun. Silakan dicerna, silakan ditafsirkan menurut Makrifat tingkat tinggi nih ini. Marifat. Loh enggak Mas. Wis ra mikir dunia kan gitu. Enggak, ini loh, apa yang dibicarakan Mbah Nun, apa dibicarakan apa istilahnya narasumber di situ, baik Mas Abrang anaknya yang Iya. Leto itu, Leto, terus, Mas Abrang. nah, terus apa ustadz yang ada di situ sebagai narasumber, dia tuh nggak pernah nuntut, kudu ngene enggak.
Dia cuman bicara, silahkan ambil dari bicara. Dari pembicaraan itu silahkan ambil. Menurut kedaulatan. Ketika kamu meyakini kedaulatanmu, malah itu tingkat iman ketinggi. Justru malah yang saya tahu justru pada saat Ma'iyah melakukan hal seperti itu, ya kan, akhirnya mengajak seluruh jamaahnya berpikir, benar nggak? Mana yang dikatakan baik, mana yang dikatakan tidak menurut sudut pandang kamu saat melihat. Karena Iya. tidak memaksakan untuk dilakukan, benar. Tapi kebanyakan yang di luar sana, dia dengan dalil, dengan surat, dengan hadis, dia menyatakan bahwa hukum A, B, C adalah mutlak. Benar kan? Iya. Kenapa harus beda? Masih Gini, bisa. Mas. Nggih. Kan di Ma'iyah bukan istilahnya bukan pengajian, sinau bareng gitu. Sinau. Jadi kalau dibedain sama pengajian A, B, ya memang kita bukan pengajian. Berarti kan, pengajian sinau. itu tingkatnya lebih tinggi ya? Ya lebih tinggi mungkin gitu. Kalau kita gini sih Mas, istilahnya ya nggak untuk membandingkan sama istilahnya apa ya? Apa sih Mas, pengajian, ngarani pengajian. Makanya bukan pengajian nih Mas, ya sinau bareng itu. Ngumpul, tapi kita di situ kita diskusi, membahas sesuatu. Ya kayak gini sih, podcast mungkin kan cuman Ini saya lebih sama formal. jenengan ngobrol. Di Mbaknya juga seperti itu. Ngobrol, wong di situ juga dibuka sesi tanya jawab antara jamaah dan si pemantik, artinya pemantik Ma'iyah itu. Jadi kita cuman di situ ada beberapa pemantik 1, 2, 3, 4, 5. Temanya A. Si pemantik 1 bicara tentang A. Pemantik 2 bicara tentang A. Pemantik 3. Kelima pemantik itu punya sudut pandang sendiri-sendiri. Ya toh Mas? Kita sebagai jamaah bisa menyimpulkan gitu loh. Nggak apa-apa beda. Aku yakin 5 pemantik itu juga beda cara mendefinisikan si A itu. Dan kita semakin banyak literasinya, semakin luas wawasan kita, ya. gitu loh, Mas. Dari sudut pandang manapun. Nah, gitu loh Mas. Yang merasa kita baik silahkan pakai, yang nggak baik jangan menyalahkan. Ada komunitasnya nggak sih Ma'iyah? Banyak kok Mas. Banyak di Indonesia banyak. Banyak sekali. Di kota-kota Kota ada kan, Mas. ada Kota-kota Bambang juga. Syafaat, ada Kenduri Cinta di Jakarta, Kenduri Cinta Mas. Oh iya. Di Kembang Syafaat itu kelihatan Semarang ya? Semarang kan? Nah, di Demak sini ada, cuman komunitasnya masih kecil ya? dan kayak menurut saya ini juga masa perjuangan ya. Jadi baru dimasuk di lingkungan Demak yang sangat Kental banget. kental dengan Kental banget. kental dengan kiai, organisasi Islam yang sangat di Ma'iyah. Di situ bukan golongan A, golongan B. Di situ silahkan semua golongan masuk. Itu loh, di Ma'iyah. Makanya di Demak ini mungkin agak lama prosesnya untuk Karena up-nya kurang itu ya? Iya, karena di situ- kurang ada dukungan dari lingkungannya ya? Iya, tuh. Saking lingkungannya itu ketat banget. Saya kemarin kesana sama Uluk ini sebelum pandemi karena waktu ulang tahunnya Kalijaga namanya ya, Simpul, kita namakannya Simpul. Simpul Ma'iyah di Demak namanya Kalijaga. Wah, ulang tahun aja sedikit banget. Ya, berarti kan memang di Demak ini untuk istilahnya membuat Simpul Ma'iyah menjadi besar itu lama. Untuk sekarang mayoritas orang Demak Islamnya pun mayoritas Ma'iyah juga Islam tuh? enggak. Hah? Kan saya bilang ya datang di Ma'iyah itu bukan hanya Islam, itu ada Kristen, Masuk semua. Cina banyak Oh ya. ya, karena bukan pengajian. Ya, gitu. Ingat satu ya, bukan pengajian. Lah. Ma'iyah itu bukan pengajian bro. Kan itu yang bilang Bandung sendiri kok, makanya saya berani. Kon goblok sing ngarani kuwi pengajian. Ya goblok. Kuwi mikir gede. Ya itu saya kayak justru itu yang menurut saya Indonesia banget Mas. Ya. Karena
di undang-undang sendiri, undang-undang 45 kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan begitu Mas. Ya. Indonesia banget. Kalau saya lihat kan orang-orang Mayah kompak. Kalau orang jadi satu komunitas kan kompak, benar kan? Iya. Pernah nggak sih ada perbedaan pada saat kita ngobrol, ini sama-sama Mayah, contoh Kuluk sama Sianto. Pernah nggak sih jajak pendapat juga bahkan sampai Seru. debat gitu? Sering. Padahal sama-sama Mayah. Sering. Ya gini Mas, intinya ya pasti di situ kan beda semua gitulah. Beda pemikiran juga beda. Intinya kebenaran kan Hanya milik Allah. gitu. Bukan gitu Mas. Terus? Intinya gini lah. Punya kebenaran sendiri-sendiri. Ya, ini perbedaan itu indah lah Ya. gitu. Artinya gini Dimaya. Justru di situ kita mencari bedanya. Kalau sama, Mas, saya sama jenengan diskusi. Pendapatnya sama. Ilmu apa yang jenengan dapat dari saya? Ya nggak dapat. Sama, Ya sama. soalnya harus beda. Di Maya saling perbedaannya Mas. Itu loh di Maya. Makanya debat sampai pagi ya. bisa. Pagi nggak debat sih, diskusi. Diskusi. Apa perbedaan diskusi sama debat, Mas? Kalau debat itu cenderung membela opininya untuk dibenarkan oleh lawannya. Ini debat. Kalau diskusi tanpa debat nggak akan panjang dong, Mas. Enggak toh Mas. Ah ini kita ngomong nih. Oke. Mas Yanto punya pendapat A, Mas Kuluk punya pendapat B. Mas Kuluk menjelaskan secara tata bahasa bla 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 secara dasar-dasarnya. Mas Yanto juga. Iya. Ya kan? Kalau dikatakan itu bukan debat, oh udah selesai, kamu beda, saya beda. Itu. Lu kan Tapi gini. kenapa sampai lama? Berarti kan Mas Kuluk masih ngene loh Mas Yanto, tak jelaskan menaiki ngene. Ora iso lho iki gini. Nah, itu bukannya debat itu. Yang membuat lama itu bukan itunya. Yang membuat lama itu pertanyaan saya ketika dia menjelaskan argumennya. Berarti gini bro, ketika kamu seperti ini, kamu seperti ini. Artinya tindakanmu yang kamu ambil seperti ini. Dia terus menjelaskan. Iya. Dan menurutku ya bro, kan loh. Dan karena saya punya kebenaran yang berbeda. Nah menurutku gini bro. Jadi saya cari ilmunya dari dia juga cari ilmunya dari saya. Endingnya nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Waktu Mas, pendewasaan berpikir. Kebenaranmu hari ini belum tentu kebenaranmu yang akan datang loh Mas. Kita merasa benar melakukan Saat ini mungkin merasa benar ya. 5 tahun yang akan datang kamu lihat video ini Mas, ngekek Mas. Lapo biar aku. Lapo aku ngomongin deh. Ternyata sisuk hidung meneh. Lah gitu loh Mas. Di situ Mak Iyah itu belajar visioner gitu. Keren ya. Baru pertama ini ada yang menjelasin sampai detail ini soal Maya. Datang aja Mas tanggal 25 nasional. Nanti kalau enggak Insyaallah. Kalau enggak pandemi mungkin kalau Mak Iyah rutin Mas tanggal khususnya di Semarang ya, Gambar Sapat ya. Saya itu termasuk orang yang gini Mas, seneng keset tapi. Jadi saya nggak tahu, saya itu seneng banget. Apalagi setelah saya ketemu sama Mbah Nun, bisa mendapatkan hal yang luar biasa, mendapatkan kejadian yang biasa. Tapi kaki ini tuh susah Mas. Tapi saya rutin untuk melihat bukan pengajian, ya Allah. Saya lihat tayangan di YouTube gitu. Ya dinikmati aja Mas. Selama jenengan bisa mengambil sisi positifnya di YouTube pun ya nggak apa-apa. Perbedaannya mungkin nggak bisa tanya ya. Kalau orang itu pengen tanya nggak bisa. Nggak bisa tanya. Di situ perbedaannya cuma itu nggak bisa tanya. Tapi kan ketika di jamaahnya secara langsung pun kamu diberi kedaulatan berpikir sendiri loh. Kan sama di YouTube pun ketika kamu mendengar apa yang dibicarakan di situ kamu berdaulat loh. Oh yo ngono ya. Nah setuju yo. Setuju tinggu, nah setuju yo. Oh gak setuju aku. Cuma aku ada satu yang nggak enak pada saat di Sampokong itu Mas. Apa? Di Maya. Jadi pada saat itu kan duduknya pisah-pisah. Saya mikir yang pertama saya datang masuk ke Sampokong, ini kok berkelompok ya? Satu itu. Jadi kalau yang di YouTube kan dilihatin semuanya gabung nih. Fokus terhadap Mbah Nun. Ini kok berkelompok ya? Ada kelompok A, nanti jaraknya jauh, ini kelompok B. Ada yang jaraknya jauh, ini kelompok C. Kalau dia takut hilang, kenapa harus berkelompok? Karena Mak Iyah itu satu. Benar kan? Di Sampokong kan nggak Mak Iyah Pak. Apa? Nggak Mak Iyah di Sampokong. Tapi Temanya mereka kan- bilang itu Mak Iyah. Enggak dong. Apa? Mak Iyah itu simbol-simbol yang dibuat oleh Mbah Nun. Belum tentu ketika di situ ada Mbah Nun berarti Mak Iyah. Ya saya mikirnya itu karena saya kan lagi awam.
Saya orang awam nih, boleh dong saya berpendapat kan. Saya orang awam, saya datang ke situ niatnya kan cari saudara. Karena saya juga seneng sama Mbak Nun, baratnya kenalan habis itu sih. Ya nggak welcome. Saya ngerasain nggak welcome. Terus saya kumpul di sini, mereka agak menjauh. Apa saya pakai seragam dari FKPM atau karena dianggap saya petugas atau dianggap seperti apa? Kok saya seperti itu? Saya mikir kok ada kontra ya dari ajarannya Kalau YouTube. Makanya saya ngomong langsung sama ke penjaganya. Kebetulan Kanit bin Masnya saya kenal terus. Wah, masalah kan belakang aja nanti nunggu Bandung turun aja. Baru saya merasakan itu. Jadi seakan oh ya baru ketemu berarti. Kenapa mungkin aku ngerasain merinding sampai nangis? Salah satunya mungkin saya ngerasain kok deket Mbah Nun itu ngerasa nyaman, tapi kok deket sama jamaahnya malah saya nggak nyaman. Kan belum tentu. Belum tentu berarti ya. Di situ itu karena Mbah Nun. Di situ kan banyak Mas, saya Mas Gusmos banyak ya. Iya, ada banyak sih. Juga ada orang-orang tuh Mas, ada orang-orang pemerintah juga tuh pada saat itu ada Hendi, Pak Hendi ada. Pak Hendi ada. Nah, kan juga Pak Ganjar juga ada, Pak Ganjar juga. Ada orang-orang pemerintah juga Mas. Yang di situ bukan pure jamaah Ma'iyah. Kalau jenengan pengen pure jamaah Ma'iyah, ya datang di Simpul Ma'iyah. Bang Syafaat, Pendiri Cinta. Banyak sih di Indonesia, banyak di YouTube juga banyak. Orang baru nggak masalah. Oh, nggak salah. Nggak ada khususon harus pakai pakaian A, B, C gitu ya. Selananya pendek ya Bapak. Itu tidak ada aturan-aturan yang untuk seperti orang udo. Nah, udo kan yo. Menungso bro. Ya itulah yang membedakan kenapa kok nggak ikut yang acara-acara besar gitu kan, yang di Hongkong kan acara besar kan. Kalau di Semarang ke Bang Syafaat kan kecil, cuman lingkup gitu kan. Iya. Jadi penjelasan ngomong pun lebih enak gitu. Nggak ada yang diendem lah. Kan itu harus direm gitu loh. Ya, yang saya salut sama Mbah Nun itu sahabat saya yang memang dulunya itu masuk ke paham ekstrim ya, Islam yang ekstrim. Cara berpikirnya ekstrim. Ada. Sholat itu Mas. Ini ya, sholat itu seakan 5 waktu jadi 1 waktu Mas. Jadi kalau sholat banyak banget. Saya masih ingat banget dari saya dulu SMK sama dia, itu kalau sholat aku kesel nunggoni Mas. Jadi kalau saya sholat duhur 4 rakaat, dia itu baru sholat 4 rakaat, gue sholat baru sholat meneh, dan gue cepet banget Mas. Sampai dari itu saya berpikir, jadi sing diwoco apa? Terus dia membid'ah, iya. Ternyata pada saat saya mikir ini, sehabis lulus kuliah, karena satu kuliah juga, bisa jadi apa ya? Ternyata lost contact beberapa waktu, saya tahu bahwa dia ternyata ikut jamaah Ma'iyah. Kok pikirannya jadi logika? Kok bisa lurus sama pikiran saya? Tadinya bertengkar terus Mas. Jadi pemikiran saya nasionalisme, logika semuanya, bahwa Islam itu bisa dilogika, rahmatan lil alamin, tidak ada keburukan di dalamnya kan. Iya kan? Tapi mereka menentang ini, wah iki kira itu iki kudu iki. Hobinya menyambung ayat ini ke ini, gabung-gabung ya. Jadi kok puzzle ngono gitu. Saya mikir kok sekarang jadi berubah gitu. Wah, ini keajaiban yang Ma'iyah ini. Ini apakah Mbah Nun itu memang sosok yang luar biasa gitu. Nah, dari ini saya bisa simpulkan bahwa ternyata orang-orang di Ma'iyah ya sama kayak orang-orang biasanya, tetapi mereka lebih open minded mungkin ya dikatakannya. Open minded terhadap keadaan pluralisme sosial, budaya, lebih memandang sesuatu ke kemanusiaannya, bukan ke golongannya. Berarti ke human resource-nya. Ya, benar ya. Jadi mencari tentang kejiwaannya. Jadi nek menungso kuwi nek mangan gedang iki kulite wis diglethek, ora sambah kulite terus. Kalau saya lihat itu ya. Ya, gini. Sama nggak sih dengan makrifat, Mas? Ini saya nggak tahu makrifat sih, makanya saya ngomong sedikit aja. Katanya makrifat itu di atas katanya kan ada syariat, hakikat dan makrifat. Katanya loh ya. Ini katanya yang saya pelajari dari guru saya besar yaitu youtube.com ya kan. Guru besar saya itu Mas. Sementara ini guru besar saya youtube.com ya kan. Katanya kalau makrifat itu kulitnya sudah dibahas. Kita nggak perlu membahas masalah kulit, syariat dan lain-lain. Toh kowe salat bentuk umum apa sing nentokke diterima apa ora kan Gusti Allah.
ono sing larang ning kuburan ngirim ngono. Ya wis nentoke kan Gusti Allah. Iki saya rene saya abot. Saya nyambut ya. Syariat kene urung cetha. Lah syariat terus ya. Aku juga sama. Tak kirain Mas Yanto mungkin punya pandangan yang lebih itu soal. Udah gini loh Mas. Intinya berbuat baiklah. Sebenarnya HP. Nah, berbuat baiklah kepada siapapun, dimanapun dan apapun, dan terhadap apapun. Tidak hanya sekedar sesama manusia. Gini Mas, kalau dulu saya kan pecinta burung, ingon-ingon manuk itu. Manuk dhewe Mas. Gak, manuk burung kecoaan. Ada burung kecoaan itu Mas, burung kecoaan. Iya manuk dhewe kan tapi. Ya, manuk dhewe beli. Ya. Oh iya. Sekarang semenjak saya sama Iya, saya sadar Kenapa? kalau saya seperti itu seperti apa? Walaupun dikasih makanan yang Enak. enak, terjamin gizinya, gitu, tapi kan nggak bebas. Masa nggak sekarang nggak punya. Berarti ngon-ngon ayam yo ora entuk ya Mas ya. Kalau ayam kan Ningati. gini, kalau ayam selama istilahnya nggak dikurung itu nggak apa-apa. Dibebaskan. Ngoni nanti dikurung. Dumbar. Ada konsepnya ada dumbar yang Dumbar, ya? namanya kalau istilah burungnya aviari ya. Oh. Jadi dibiarin di alam, dikasih pembatas tapi besar. Luas ya. Jadi dia tidak merasa terkekang. Ya? Kasih cewek cowok biar bisa berreproduksi. Kalau di kurungan kecil gimana Mas? Yo ning koyo ning hotel tuh Mas, kawin di Ya, tapi kan dia butuh kebebasan Mas. Ah, iya. Mobil ini kan kawin kok. Iya. Sampai hotel, terus ning kamar terus. Enggak kan? Iya. So, nah itu. Sampai segitunya bisa Sampai berubah ya. segitunya. Merubah pola pikir yang dulunya menurut umum bener, tapi menurut Itu yang dikatakan saat kita benar belum tentu baik. ya makanya gini sekarang saya menyimpulkan itu ternyata banyak yang saya lakukan dulu yang menurut umum itu sesuatu yang biasa sebenarnya itu sangat sensitif dari tingkat istilahnya cara kita menyayangi sangat sensitif. Sensitif sekali jadi kayak tadi semuanya dianggap biasa seperti Mas undangan pernikahan secara umum Mas kan arah teko dibengki Benar. dibengki Mas atau ngomong apa padahal kan ketika kita mengundangi seseorang artinya kamu mengambil hak kebebasan dari orang itu. Betul. Yang jadwalnya jam 9 kamu harus bisa dengan keluargamu, kamu harus datang ke Direlakan ke pernikahan. ya, artinya itu kan hakmu Mas untuk datang dan tidak datang. Dan saya sebagai pengundang nggak bisa langsung menjas loh, wah mau masuk ini, nggak seperti itu Mas. Kita harus bisa legowo. Dan itu saja. Ketika kita mengundang seseorang tidak ada unsur Paksaan memaksa ataupun mengharapkan ya, betul mengharapkan tidak ada. Bagi spesifiknya tidak bisa kita mengharapkan orang itu. intinya apa yang sudah kita keluarkan ya udah kita keluarkan. Ya. Ojo ngecul ke awak buntuti sikil. Nyekel buntut ya. Mengharap ibadah itu. Iya ya mungkin lebih spesifik seperti itu ya. Enggak sih, enggak undangan pernikahan tapi banyak sih kayak selamatan, terus kerukunan lain kan banyak. Iya karena kalau istilah Jawa kan nek kue ratu kok berarti ra ngajeni aku. Ini istilah Jawa. Benar nggak? Kan banyak seperti itu. Itu istilah Jawa apa? Jawa Mas. Membuat istilah sendiri ya. Bukan orang Jawa kayak gitu. Ada yo pekewo juga kan. Oh yo, wingi dene teko nggonanku. Saiki walaupun aku cek kepaksa ya, iki carane kudu teko. Nah orang teko kok dene nesu. Ini kan pemikiran pribadi. Itu kan dari yang diundangi. Maksudnya dari yang mengundangi loh Mas. Iya, dari yang mengundang kan mikirnya juga ikut. Mereka juga ngomong, wah Ya, biar kayak aku teko rono. Saiki aku ngundang ora teko kan banyaknya seperti Nggak itu. bisa seperti itu menurut saya. Tetap nggak bisa ya. Bisa.
dan itu saya dapatkan di Maya itu. Emang Mas Yanto dulunya sebelum Maya jadi apa sih? Seperti apa? saya ki yo gatel. Cuma gatele luwih tertata. Mono gatel. Loh, bajingan boleh loh Mas. Tapi bajingan yang terukur. Nah. Bener ah? Yo, kapan kita bajingan? Kapan kita Iya, bajinganmu karo sapa dhisik? berarti ngene Mas. Kowe bajingan boleh, tapi nggo awakmu dhewe. Aja dienggo wong liya. Sing iso menekke awake dhewe ya dhewe sik. Tapi aku gak ngomong bajingan apa. Ora sih, ya enggak ada sih. Ora ono bajingane. Ya ora, yo wis. Kowe kebablasan gitu. Wah. Oke, seru banget ini kalau diteruskan. Ini mungkin nanti jam 4 ya Mas, podo karo Maya. Iya. Yang paling penting di sesi terakhir di podcast saya biasanya ada challenge yaitu quotes, Mas. Waduh. Memang nggak sengaja kayak saya omongkan dulu karena memang podcast itu kan tidak janjian, belum kenal sebelumnya, bener? Nah, challenge-nya adalah quotes. Berikan quotes, satu kalimat quotes, terserah buat teman-teman masing-masing satu. Boleh berpikir, saya kasih waktu 1 menit ya. Gak perlu berpikir Mas. Nah ini loh, orang logis tuh gak perlu berpikir. Dari apa sing ning pikiran ces langsung Ini, aja. Pak, dari omongan kita sudah jelas tadi. Ya, tak? Oke, Mas Yanto dulu. Hmm. Satu quotes, Mas. Kebenaranku ya, belum tentu kebenaranmu. Kebenaranmu belum tentu kebenaranku. Tapi kita tidak bisa saling membenarkan, istilahnya membela kebenaran kita masing-masing. Biarkan kita punya kebenaran sendiri-sendiri. Dan perbedaan itu pasti menuluari ilmu baru. Luar biasa. Mas Kuluk nih. Ada Mas? Quotes? Api ini Mas. Bener udah lah. Mas kecil gue asli. Ya intinya podo ya secara Quotes Mas, quotes Mas, quotes. bisa ngomong ngono. Iya monggo apa wis? Apa wis terserah. Ya, intinya berbuat baiklah kepada manusia lah gitu. Nggak usah saling menjelekan gitu. Intinya kita berbeda itu indah. Berbeda itu. Kebenaran ki iya ya Mas, 69 lah dari sana kalau lihat 6 jadi 9. kalau ini ya 6 jadi 6 gitu. Oke. Intinya di situ nggak usah saling menjelekan. Oke, berarti memang di dunia ini kesimpulan yang saya dapat bahwa tidak ada kebenaran yang hakiki. Adanya hal yang baik, yang hakiki, yang perlu kita teruskan, yang perlu kita tanamkan dalam diri adalah tetap berbuat baik tanpa melihat itu benar atau salah. Iya. Terima kasih Oke. telah ketemu. Mas Yanto, terima kasih. Siap. Social Mas Kuluk? distancing loh. Sosial, enggak urusan saya. Terima kasih, jangan lupa teman-teman untuk selalu like, share, and comment. Berikan masukan kepada kami agar Jateng Podcast TV dapat membantu menyalurkan aspirasi Anda yang mungkin nggak bisa ngomong di sini. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar teman-teman selalu dapat video terbaru dari Jateng Podcast TV. Sawi gambus. Sama Sauki Gambus ya, di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.